Teman-teman sekalian, ada dua orang pengembara yang melewati padang pasir yang begitu luas dan juga panas. Qadarullah wa ma syafa'al, panas sedang terik-teriknya, sedang menyengat-menyengatnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perbekalan terakhir mereka, yakni berupa air minum, harus tumpah dan kemudian dihisap, ditelan bumi begitu cepat. Tentunya salah satu dari mereka bersedih dengan kejadian seperti itu, karena itu perbekalan terakhir mereka. Dan belum tentu mereka menemukan oase di tempat berikutnya. Tapi salah satu dari mereka ini, walaupun dalam keadaan bersedih, dia masih mengendalikan dirinya. Dia kemudian beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi itu adalah ujian dikarenakan keteledoran mereka, atau mungkin boleh jadi itu adalah ujian untuk menguji mereka apakah bersabar atau tidak. Nah, kemudian salah satu dari mereka tersebut yang cepat tersadarnya itu, dia melakukan yang namanya menuliskan keluh kesahnya itu di atas pasir. Itulah kejadiannya demikian. Kemudian dia pun dan juga temannya ini melakukan perjalanan kembali dalam keadaan kehausan tentunya karena perbekalan airnya telah habis. Mereka berdua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menemukan oase di tengah perjalanan mereka. Karena mereka sudah berada di ujung tanduk, perbekalan air mereka telah habis seperti itu. Mereka banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka berjalan melewati satu tempat lainnya di tengah gurun pasir yang begitu panas seperti itu. Qadarullah, dan Allah Subhanahu wa taala memang senantiasa menjawab doa hamba-hambanya dan senantiasa memiliki skenario yang indah untuk mereka. Mereka pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan oase. Dengan oase. Akhirnya mereka pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas oase tersebut yang diberikan oleh Allah kepada mereka di tengah mereka sedang butuh-butuhnya pada air. Kemudian mereka pun mengambil air tersebut, mereka minum sepuasnya di sana, mereka masukkannya ke dalam botol-botol yang mereka bawa seperti itu sebagai perbekalan, mudah-mudahan sampai kepada tempat tujuan dalam keadaan tidak kehausan dengan berbekal air yang banyak di oase tersebut. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah seorang dari mereka yang sebelumnya kita ceritakan bahwasanya dia itu orang yang pandai bersyukur demikian, itu kemudian menuliskan rasa bahagia dan senangnya itu dia ukirkan di batu. Menggunakan belati yang dia bawa, dia ukir tuh rasa senang, rasa bahagianya di batu seperti itu. Kemudian setelah itu mereka melakukan perjalanan lagi. Cuman si teman yang satunya lagi yang senantiasa terus berkeluh kesah dan lupa dia pada Allah untuk bersyukur seperti itu bertanya pada teman yang satu ini. Di kejadian yang pertama, dia dalam keadaan tentunya dalam keadaan sedih sama, dalam keadaan sedih. Cuman kesedihannya itu dia tumpahkan, dia tuliskan di atas pasir. Kemudian seperti itu. Ditanyakan oleh temannya ini pada yang satu ini Kemudian yang satu ini menjawab dengan jawaban yang mind blowing sekali. Apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya adalah, kawan, aku sengaja menuliskan kesedihan dan keluh kesahku itu berada di atas pasir agar angin gurun itu menghempasnya, menghilangkannya dan juga membawanya dengannya, sehingga tidak ada lagi kesedihan yang tersisa. Kemudian di kejadian yang kedua ditanyakan pula oleh temannya ini, kenapa kamu di kejadian yang kedua ketika kita bahagia, senang, gembira, mendapatkan oase, mendapatkan air seperti itu, kamu menuliskannya dengan memahatkannya di batu. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh orang tersebut atau si temannya ini, dia menjawab dengan jawaban yang sama, mind blowing juga, jadi pelajaran bagi kita semuanya. Aku sengaja menuliskan kebahagiaan kita di batu tersebut, katanya, adalah agar supaya angin gurun tidak mampu untuk menghilangkannya, sehingga kebahagiaan itu tetap ada di hati kita. Dan tulisan kebahagiaan tersebut akan tetap ada terpahat di batu tersebut, sebagaimana kebahagiaan itu tersebut senantiasa tertanam, tertulis, terpahatkan di hati kita, di jiwa kita, seperti itu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi saya ini cerita luar biasa sekali. Kenapa demikian? Terkadang teman-teman sekalian, kita ini begitu mudah sekali mengeluh, padahal banyak sekali hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jarang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah rasa syukur tersebut, Allah akan tambah dan Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan, serta Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tambah kebaikannya, Allah akan tambah pahalanya, Allah akan tambah berbagai macam hal yang senantiasa kita butuhkan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan kita mendapatkan hal yang lebih baik di kemudian hari manakala kita bersyukur atas apa yang Allah berikan saat ini. Terus teman-teman sekalian, terkadang rasa syukur kita yang kurang itu membuat kita ini menjadikan kesedihan-kesedihan tersebut itu terus dipahatkan di hati kita. Padahal terbalik, harusnya kesedihan tersebut itu kita tuliskan sebagaimana orang tadi menuliskan di atas pasir. Biarkan angin kebahagiaan senantiasa menghapuskan kesedihan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang akan memasuki surganya adalah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Agar kalian itu tidak takut, tidak khawatir, tidak merasa bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga. Karena khasnya penyakit kita adalah senantiasa khawatir, takut, dan sedih. Padahal itu akan melemahkan kita semua manakala kita terus terfokus pada kesedihan. Tapi kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mampu mengendalikan itu semua, itu adalah pintu kebaikan kita di kemudian hari. Teman-teman sekalian, kemudian rasa syukur tersebut dilukiskan oleh orang tadi, yaitu dengan memahatkannya di batu, agar dia senantiasa terus terpahat dan ada di hati kita. Kebahagiaan yang telah Allah berikan kepada kita, pahatkan di dalam hati kita, di kedalaman diri kita. Agar apa? Agar kita tidak mudah bersedih, agar kita tidak mudah larut dalam kesedihan, agar senantiasa kebahagiaan itu terus tumbuh di hati kita, dan rasa syukur pun terus senantiasa terpanjat di mulut kita, di lisan kita, dan juga dengan amal-amal kita. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan hati kita. Ingat, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan anugerah kepada kita. Adapun ujian-ujian yang Ia berikan, sebenarnya Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan yang terbaik untuk kita insyaallah taala. Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan tersebut sebesar rasa syukur yang kita lakukan kepadanya. Barakallahu fiik.